Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3009 sampai bab 3012. Ye Junlin, biarkan putrimu menunggu kematian, tidak ada yang bisa mendetoksifikasi putrimu. Mata ketiga orang ini penuh dengan kebencian. Aku tidak tahu kebencian macam apa yang kumiliki terhadap Ye Junlin. Persis seperti prediksi Ye Junlin, beberapa orang tidak ingin Junjun melakukan detoksifikasi. Yan Zhangsheng sudah diatur. Saya tidak tahu pengaruh apa yang dia miliki di tangan orang lain. Dia lebih baik mati daripada membantu Junjun mendetoksifikasi dirinya. Kuncinya siapa yang tidak ingin Junjun melakukan detoksifikasi, Ye Junlin tidak bisa memikirkannya. Selain Hydra dan merusak catatan pertukaran darah, ada juga orang yang ingin mencegah Junjun melakukan detoksifikasi. Namun, Yan Zhangsheng tidak mengambil tindakan apapun yang terjadi, dan Ye Junlin tidak dapat melakukan apapun. Kami hanya bisa membiarkan Jiao Tianyu dan yang lainnya mengawasi Yan Zhangsheng untuk melihat dengan siapa dia berhubungan. Akan mudah untuk menanganinya selama kita mengetahui siapa yang mengendalikan Yan Zhangsheng. Namun, dilihat dari tekad Yan Zhangsheng, Ye Junlin tidak memiliki banyak harapan. Atau tidak ada harapan, saya hanya bisa mempekerjakan orang lain. Ini sangat tidak nyaman, ini sangat tidak nyaman. Jelas orang di depannya bisa mendetoksifikasi Junjun, tapi dia tidak mengambil tindakan. Ini adalah hal yang paling tidak nyaman. Ye Junlin ingin menculik Yan Zhangsheng. Tapi dia yakin jika dia berani datang dengan paksa, Yan Zhangsheng pasti akan bunuh diri jika dia punya kesempatan. Kalau begitu, harapan akan benar-benar hilang. Ye Junlin tidak akan melakukan apapun yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Yan Zhangsheng lahir setelah Ye Junlin pergi. Bahkan, saya melirik sekilas ke arah mereka pergi. Dia sebenarnya sedang berjuang secara internal. Ye Junlin, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, aku benar-benar bisa menyembuhkan racun putrimu, tapi aku tidak punya cara, aku tidak bisa menyembuhkannya. Saya juga kesakitan dan berjuang, sebagai orang Tionghoa tradisional dokter pengobatan, saya bisa melakukan detoksifikasi, tapi mau tak mau saya sedih melihat pasien menderita. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengambil tindakan, saya tidak bisa mengambil tindakan apapun yang terjadi. Anda tidak bisa mengambil tindakan, saya tidak tahu kesulitan saya, tidak ada gunanya jika Anda tahu, Anda tidak dapat menyelesaikannya sama sekali, Anda tidak memiliki kekuatan ini. Yan Zhangsheng berjuang dengan susah payah di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Lao Hei, mulailah memeriksa obat ajaib Yan Zhangsheng, jika kamu menemukannya, langsung curi kembali. Ye Junlin mengatur agar orang-orang mengawasi Yan Zhangsheng sementara dia meminta Dr. Hei untuk mulai memeriksa Yan Zhangsheng obat ajaib kehidupan. Ide Ye Junlin adalah karena Yan Zhangsheng tidak dapat melakukan detoksifikasi, dia akan mencuri obat ajaibnya. Oke. Saya mengerti, saya merasa nyaman dengan arah ini, lebih aman daripada pergi ke dia untuk berobat secara langsung. Dr. Dark setuju, dia tidak akan menganggur lain kali. Selama ini, saya mendapat banyak manfaat dari menjelajahi tempat-tempat terlarang di seluruh dunia. Tapi saya belum pernah menemukan sesuatu yang berguna bagi Junjun. Hanya tanah terlarang Daxia yang belum dijelajahi. Jadi Ye Junlin ingin mencoba peruntungannya, jelajahi area terlarang di Daxia ini. Bagaimana jika Yan Zhangsheng memiliki obat ajaib, dia pasti mendapatkannya di Daxia. Daxia kaya akan sumber daya, dan mungkin memang ada harta karun untuk detoksifikasi. Junjun ditinggalkan untuk menjaga Li Ziran dan yang lainnya. Ada begitu banyak orang kuat seperti Jiao Tianyu di luar yang melindunginya, jadi dia pasti baik-baik saja. Dia tidak akan melangkah terlalu jauh. Begitu ada bahaya, dia bisa kembali secepat mungkin. Ye Junlin sampai ke kedalaman pegunungan di Lingnan. Ada area terlarang tingkat kedua di depan Anda. Setelah melewati kawasan terlarang tingkat kedua ini, ada lagi kawasan terlarang tingkat pertama. Ye Junlin memilih untuk mencoba peruntungannya di sini. Setelah memasuki area terlarang tingkat kedua, Ye Junlin menemukan bahwa Daxia benar-benar merupakan harta karun geomantik. Materi surgawi, harta duniawi, dan harta lainnya di area terlarang semuanya berkualitas tinggi. Jauh lebih baik daripada tempat lain.
Daxia kaya akan sumber daya sejak zaman kuno dan telah diawasi oleh banyak orang. Sekarang energi spiritual telah dihidupkan kembali, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa akan terjadi ledakan sumber daya yang sangat besar. Setelah masuk jauh ke dalam area terlarang tingkat kedua, Ye Junlin tiba-tiba mendengar suara perkelahian dan jeritan. Lalu terdengar suara seseorang melarikan diri, dan arahnya masih ke arahnya. Tapi Ye Junlin tidak peduli, selama itu tidak mengganggunya. Dia terus berjalan lurus tanpa mengubah rutenya. Beberapa menit kemudian, 7 orang terhuyung ke sisi ini. Ada 3 pemuda, 2 pemuda, dan seorang lelaki tua dan seorang wanita. Mereka berlumuran darah dan menderita berbagai tingkat luka. Sekarang energi spiritual telah dihidupkan kembali, pertarungan antara kekuatan besar seperti ini menjadi lebih brutal dan biasa. Semua orang berebut sepotong kristal energi spiritual, dan wajar jika ratusan orang terbunuh atau terluka. Selain itu, menjelajahi daerah terlarang lebih umum dilakukan untuk menggali harta surga, materi, dan bumi. Meskipun tidak ada penjelajahan skala besar di Daxia, hampir tidak ada dewa, dan mereka tidak dapat menghadapi bahaya di tanah terlarang. Namun beberapa kekuatan masih tidak tahan untuk menjelajah. Oleh karena itu, banyak terjadi pembunuhan dan penjarahan, dan banyak terjadi pertempuran antar kekuatan. Khususnya, ada beberapa kekuatan tersembunyi di Daxia. Ketika energi spiritualnya bangkit kembali, dia tidak mengikuti tren dan bersembunyi di pulau aman. Sekarang kekayaan energi spiritual inilah yang menarik mereka untuk keluar. Sekilas Ye Junlin melihat bahwa kedua lelaki tua ini sangat kuat, dan kekuatan tempur puncak mereka dapat bersaing dengan para dewa. Beberapa anak muda lainnya juga lumayan. Sekelompok orang yang mengikuti di belakang mereka bahkan lebih kuat. Siapa bilang Daxia tidak punya dewa? Ada banyak master di Daxia yang sebaik dewa. Bagaimanapun, berbagai teknik kuno Daxia selalu berubah dan hanya dapat menyerap sedikit energi spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan tertinggi. Hal ini tidak tertandingi oleh negara-negara lain. Para dewa hanya menyerap terlalu banyak energi spiritual yang terpancar, tetapi efektivitas tempur mereka mungkin tidak sama. Tentu saja dari sudut pandang Ye Junlin, dari sudut pandang orang lain, para dewa begitu kuat sehingga tampak seperti dewa yang turun dari langit. Sekelompok orang di kejauhan melihat Ye Junlin berjalan di tengah. Mereka mulai mengaum pada Ye Junlin, "Minggir, jangan menghalangi jalan." "Sial, apa kamu sakit? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan." "Minggir, kamu sedang mencari kematian." Tapi Ye Junlin sepertinya tidak mendengarnya sama sekali, masih berjalan perlahan. Hal ini membuat beberapa orang mengalami stagnasi dan kecepatan mereka melambat. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, beberapa aura kuat naik ke langit. Datang dengan kecepatan tinggi dari belakang. Dia langsung muncul di belakang Ye Junlin dan menghentikan 7 orang yang melarikan diri. "Mau kabur? Mustahil," ejek pengunjung itu. Pada saat yang sama, mereka memandang Ye Junlin. "Terima kasih, adik, bantu aku menghentikan mereka." Mata 7 orang yang melarikan diri semuanya tertuju pada Ye Junlin. Matanya dipenuhi kebencian, dan dia ingin membunuh Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah kabur. "Ini semua salah Ye Junlin, kamu bajingan, minggir, kamu tuli, kami dibunuh olehmu." Sui Qingqing, salah satu gadis, meraung marah. Gadis lain, Si Mengxiang, menatap Ye Junlin dan mengutuk dengan marah, ini salahmu, kamu harus mati." "Aku benar-benar ingin membunuhnya, anak ini telah menyakiti kita semua akan mati di sini." Muda pria itu Fan Yunpeng berteriak, "Hei!" Yang lain menghela nafas, mereka akan memberikan akun di sini. Benar saja, tak lama kemudian, lebih banyak master datang dari belakang. Kelilingi mereka dengan erat, tidak ada yang bisa melarikan diri. "Selama kamu menyerahkan sisa 28 kristal energi spiritual dan 13 materi surgawi dan harta duniawi, kami, Aliansi Langit Hitam, mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Salah satu pemimpin Aliansi Langit Hitam mencibir. Matanya menatap sosok Sui Qingqing dan Si Mengxiang yang montok dan indah. "Iya, serahkan semuanya, semua laki-laki akan dibunuh, wanita bisa dipertahankan."
Mata yang lain juga menjadi tajam, kamu. Sui Qingqing dan Si Mengxiang hampir meledak amarahnya. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, banyak kekuatan kecil mulai bersatu dan bekerja sama menjadi kekuatan besar. Inilah cara Anda bisa bertahan hidup. Setelah mereka membentuk kelompok, kekuatan-kekuatan kuat mulai mencaplok kekuatan lain untuk secara sewenang-wenang merebut materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan mereka. Mereka sebenarnya adalah makhluk iblis, membunuh banyak orang, menghancurkan banyak kekuatan, dan merampas banyak materi dan harta surgawi. Dalam kekuatan ini, faktanya, setiap orang adalah praktisi yang kejam. Tidak ada negara atau konsep lain, bertahan hidup saja di negeri Daxia. Tapi mereka tidak pernah bilang kalau mereka dari Daxia atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka berbeda dari orang biasa. Sejak awal, dia membunuh para petani yang kejam. Tapi ini adalah era yang lemah dan yang kuat. Kekuatan dahsyat yang mereka bentuk setelah bersatu tidak terkalahkan oleh banyak kekuatan. Mereka melahap setiap kekuatan, namun mereka bertemu dengan aliansi langit hitam yang lebih kuat. Untuk melahap orang lain, bersiaplah untuk dimangsa oleh orang lain. Aliansi langit hitam melancarkan serangan habis-habisan terhadap kekuatan mereka dan ingin melahap kekuatan ini sepenuhnya. Dalam 3 hari, salah satu kekuatan mereka dikalahkan. Sebagian besar orang meninggal, dan semua harta surga, materi, bumi, harta karun, dan kristal energi spiritual ditelan. Yang tersisa melarikan diri, dan yang diburu. Sui Qingqing dan kelompoknya awalnya memiliki tim yang terdiri dari 70 atau 80 orang dan melarikan diri dengan banyak sumber daya. Mereka diburu sepanjang jalan, dan sekarang hanya tersisa 7 orang. Sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh Black Sky Alliance. Tidak seorang pun akan tersisa, mereka juga mengerti apa artinya ditangkap. Semua pria akan dibunuh, perempuan harus diambil kembali dan menjadi mainan mereka. Oleh karena itu, Sui Qingqing dan Si Mengxiang membenci Ye Junlin. Jika dia tidak menghalangi mereka, mereka pasti sudah melarikan diri. Di mana sekarang dikelilingi oleh Black Sky Alliance. Pada saat ini, Ye Junlin melihat ke arah Sui Qingqing dan yang lainnya dan berkata, apa hubungannya denganku? Tanpa aku yang menghalanginya, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Ye Junlin memandang ke arah penguasa langit hitam, aliansi dan berkata, pertama-tama kalian masing-masing, mereka semua terluka, terutama 2 lelaki tua yang kuat ini terluka parah dan sekarang melarikan diri. Kedua, mereka memiliki banyak ahli di sini, tidak hanya lebih kuat dari Anda, tetapi juga lebih banyak darimu, dan mereka semua adalah pasukan baru. Hanya perlu beberapa menit untuk menyusulmu, bahkan jika aku tidak memblokirnya, mereka pasti akan menyusulmu dalam 3 menit lagi. Mendengar ini, semua orang di aliansi langit hitam tertawa dan berkata, ya itu benar. Sebenarnya kamu tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Petik 2. Aku, Sui Qingqing dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Mengapa mereka tidak memahami hal ini? Saat ini mereka hampir kehabisan tenaga. Terjebak sebenarnya hanya dalam hitungan menit. Saya hanya merasa kesal dan menghubungkan segalanya dengan Ye Junlin. Tapi hasilnya ditakdirkan sama. Berhentilah meronta, hahaha. Semua orang di aliansi langit hitam meraung. Fan Yunpeng di sini bertanya dengan lantang. Jika kami mengambil semua materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual, bisakah Anda melepaskan kami? Tentu saja tidak, bunuh kalian semua. Kami juga bisa mendapatkan sesuatu. Pemimpin dari aliansi langit hitam tersenyum. Kamu. Fan Yunpeng menjadi gila, semuanya, bersiaplah untuk membunuh semua pria ini, lalu bawa kembali Tian Chai di bawah dan kedua wanita ini. Perintah pemimpin itu, semua master aliansi langit hitam harus siap mengambil tindakan. Sui Qingqing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berjuang mati-matian untuk menemukan jalan keluar. Ye Junlin juga bersiap untuk pergi. Pada awalnya, dia mungkin berpikir untuk menyelamatkan Sui Qingqing dan yang lainnya. Lagi pula, mereka juga diburu untuk diambil kekayaan alamnya. Namun rangkaian operasi Sui Qingqing membuat Ye Junlin marah. Jika Anda terjebak, apa bedanya?
menyalahkan segalanya pada orang lain tanpa alasan. Jadi Ye Junlin berjalan lurus ke depan. Selama dia tidak mendapat masalah, dia tidak akan membuat masalah bagi orang lain. Dia mengabaikan pertarungan mereka. Pada saat ini, seorang master dari aliansi Langit Hitam menunjuk ke arah Ye Junlin dan bertanya, apa yang harus dia lakukan? Bunuh saja dia. Apakah kamu masih perlu menanyakan pertanyaan seperti itu? Kata pemimpin itu dengan dingin. Bunuh. Semua master aliansi Langit Hitam pindah. Pergilah ke Sui Qingqing dan 7 orang lainnya. Orang lain membunuh Ye Junlin, mencari kematian. Ye Junlin marah. Dia tidak terlibat dalam perselisihan mereka, apalagi menyelamatkan Sui Qingqing dan yang lainnya. Masih ingin membuat masalah untuk diri sendiri. Boom, tuan yang datang untuk membunuh Ye Junlin tiba-tiba terkena kekuatan tak terlihat dan terbang keluar. Setelah menumbangkan 7 atau 8 pohon, dia jatuh ke tanah dan mati tanpa bergerak sedikit pun. Konyol, namun segera semua master aliansi Langit Hitam datang untuk membunuh mereka. Boom, boom, para master ini terbang satu demi satu. Kematiannya tragis, dalam sekejap, semua master aliansi Langit Hitam lainnya ditindas. Sui Qingqing dan yang lainnya juga ditekan. Para pemimpin aliansi Langit Hitam juga memperhatikan Ye Junlin. Mungkin tidak ada yang menyangka Ye Junlin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Terutama Sui Qingqing dan yang lainnya, semua orang mengabaikan Ye Junlin. Bunuh dia dulu, perintah pemimpin aliansi Langit Hitam. Dalam sekejap, semua ahli dari Black Sky Alliance bergegas maju. Kematian, Ye Junlin meninju masing-masing. Setelah sekejap mata, ada lebih dari 30 mayat tergeletak di tanah. Konyol, semua master yang tersisa dari aliansi Langit Hitam tercengang. Saya tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi sesulit ini. Apakah kekuatan mengerikan ini sebanding dengan kekuatan dewa? Dan tidak banyak master di pasukan mereka yang bisa bertarung melawan para dewa untuk sementara. Ye Junlin di depannya benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti dewa. Tenang, orang-orang aliansi Langit Hitam semuanya ditindas. Kekuatan tempur Ye Junlin jarang terjadi di Daxia. Saya tidak mampu membelinya, pegunungan hijau akan tetap hijau dan sungai akan mengalir selamanya. Apakah kamu berani memberiku nama? Pemimpin ingin mengetahui nama Ye Junlin agar dia bisa membalas dendam nanti. Kematian, Ye Junlin hanya mengucapkan satu kata. Tak jauh dari situ, tubuh sang pemimpin tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Saya sangat takut, siapa yang berani bertanya lagi? Mundur, mundur, kami akan mengandalkan punggung kami hari ini. Anggota aliansi Langit Hitam yang tersisa mengerti. Jika Anda mengambilnya lagi, mereka harus menjelaskannya di sini. Lebih baik segera kembali ke Black Sky Alliance, cari tahu identitas Ye Junlin, dan balas dendam. Beberapa orang segera melarikan diri. Ye Junlin tidak mengejar mereka. Baginya, para master aliansi Langit Hitam ini tidak ada hubungannya dengan menghancurkan seekor semut sampai mati. Mereka belum sampai pada titik di mana mereka akan memburu mereka sendiri. Tidak memenuhi syarat, orang yang bisa membunuh Ye Junlin juga membutuhkan kualifikasi. Ye Junlin sepertinya telah melakukan sesuatu yang biasa. Keren sekali tidak membunuh para dewa sama sekali. Ini, melihat mayat master aliansi Langit Hitam yang tergeletak di tanah. Sui Qingqing bodoh, Si Mengxiang bodoh, Fan Yunpeng dan mereka semua bodoh. Apakah krisis mereka terselesaikan dengan cara ini? Bukankah orang di depanku terlalu kuat? Siapa sangka siapapun yang menghalanginya akan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Merupakan suatu berkah tersembunyi bahwa mereka lolos dari serangan aliansi Langit Hitam. Aliansi Langit Hitam mungkin akan terus mengejar mereka selanjutnya. Tapi mereka masih harus pergi ke aliansi Langit Hitam untuk memindahkan bala bantuan. Saat itu, mereka semua sudah melarikan diri. Sui Qingqing dan yang lainnya saling berpandangan dan tersenyum. Krisis mereka telah berakhir, itu hebat. Hidup mereka tidak layak untuk dipotong. Setelah beberapa orang saling memandang, mereka berbalik dan pergi. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melirik ke arah Ye Junlin. Belum lagi mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Ye Junlin. Seolah-olah mereka sendiri yang melakukannya untuk menyelesaikan krisis ini. Ketujuh orang itu pergi dengan pikiran tenang.
Pada saat ini, Ye Junlin, yang seharusnya berjalan ke depan, tiba-tiba berteriak, "Hei!" Suara ini membuat ketujuh orang itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian perlahan berbalik. "Ada apa? Apakah ada hal lain?" Sui Qingqing dan Fan Yunpeng bertanya. "Aku menyelamatkanmu. Apakah kamu pergi tanpa mengucapkan terima kasih?" Ye Junlin menginginkan suatu sikap. Sebenarnya, apa hubungannya berterima kasih atau tidak dengan dia? Bersambung.